Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam Pak Roso. Selamat pagi ya Pak ya. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Pak Roso gimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin jadi panitia lomba-lomba Agustusan ya Pak? Iya betul. Lomba-lomba Agustusan banyak sekali Pak. Lomba-lombanya. Itu di rumah ya Pak ya? Di rumah ada, di sekolahan juga ada. Sibuk ya Pak ya? Ya Alhamdulillah. Tapi ini sudah nggak capek ya Pak? Ya Alhamdulillah sudah, capeknya sudah hilang. Oke. Jadi seperti ini Pak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jadwal supervisi itu kan sudah keluar ya Pak ya? Ya. Jadi nanti kegiatan supervisi dari kegiatan pembelajarannya Pak Adnan, nanti saya yang akan menjadi supervisornya Pak. Oh iya iya. Pak Adnan nanti berarti mengajar bahasa Indonesia ya Pak? Iya betul, bahasa Indonesia. Kelas berapa aja Pak yang diajar Pak Adnan? Saya mengajar kelas 7, 2 kelas, untuk kelas 8-nya 3 kelas. Oh berarti jumlahnya berarti 6 kelas ya Pak ya? 6 kelas. 6 kelas. 5. Oh 5 kelas ya? 5 kelas. 5 kelas. Satu kelasnya itu berarti 6 jam, berarti 30 jam ya Pak ya? Iya Alhamdulillah 30 jam. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Iya itulah. Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini nanti kita bagi menjadi 3 tahapan Pak. Yang pertama yang kita sebut sebagai pra-observasi, kemudian observasi, kemudian yang ketiga nanti pasca observasi. Yang kegiatan pra-observasi itu seperti yang kita lakukan hari ini Pak. Berarti nanti sebelum saya masuk ke kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Adnan, ini ada pertemuan pendahuluan yang kita sebut sebagai percakapan pra-observasi. Sebelum diobservasi ya Pak? Ya, sebelum diobservasi, untuk membicarakan hal-hal yang nanti kaitannya dengan kegiatan observasi. Jadi saya ulangi, kegiatannya ada pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Nah, kalau pasca observasi itu nanti berarti setelah selesai kegiatan observasi. Kayak gitu Pak. Iya. Jadi ini merupakan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi sekedar mengingatkan bahwa kegiatan supervisi akademik itu merupakan kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun ya Pak ya? Iya betul. Iya, setiap tahun mesti ada supervisi akademik. Cuma kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau supervisi akademik itu kan langsung masuk kelas kayak gitu ya Pak ya? Iya betul. Iya kan Pak? Iya. Jadi tidak ada istilahnya percakapan pendahuluan atau kegiatan pra-observasi. Iya, sebelum diobservasi. Iya, berarti langsung kemudian guru langsung masuk kelas kemudian langsung mengobservasi. Sepertinya ada ketegangan kayak gitu ya. Iya betul sekali. Nah ini nanti kegiatan supervisi kita itu nanti sifatnya itu kemitraan, kita sangat santai dan yang jelas nanti supaya kegiatan observasi nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi itu ada 3 hal itu Pak Adnan. Jadi tujuannya kegiatan supervisi itu yang pertama adalah pertumbuhan, kemudian yang kedua perkembangan, kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Yang pertama pertumbuhan di sini maksudnya adalah kegiatan supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai guru. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Kemudian yang kedua sebagai perkembangan. Maksudnya sebagai perkembangan di sini adalah kegiatan supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri, gitu Pak. Jadi nanti Pak Adnan itu kegiatan observasinya, pengembangan dirinya mau seperti apa kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan.
Jadi pengawasan itu adalah sarana dalam monitoring tujuan pembelajaran. Jadi misalnya nanti Pak Adnan tujuan pembelajarannya apa, dengan adanya monitoring apakah tujuan pembelajaran itu tercapai apa tidak kayak gitu Pak. Sebelumnya untuk nanti observasi, sebelum observasi itu nanti ada yang disiapkan apa tidak Pak? Iya, jadi nanti ini kegiatan percakapan pra observasi nanti tentunya nanti Pak Adnan menyiapkan RPP atau modul ajar beserta kelengkapannya. Nanti RPP dari Pak Adnan itu nanti saya minta satu kayak gitu Pak, biar nanti saya pegang pas saat observasi. Tadi nanti diserahkannya itu pada saat observasi saja. Jadi menyerahkan RPP dan kelengkapannya. Iya, pada kegiatan pra observasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal kayak gitu Pak. Jadi tujuan dari percakapan pra observasi ini tidak lain adalah agar nanti Pak Adnan itu bisa siap dalam melaksanakan kegiatan observasi kayak gitu Pak. Jadi tujuan pembelajaran dari yang akan dicapai, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari observasi supervisi nanti itu tujuan pembelajarannya apa Pak yang nanti akan dicapai dari kegiatan observasi nanti? Iya, untuk tujuan pembelajaran nanti saya rencananya itu menggunakan kelas 8C. Untuk materinya itu laporan hasil observasi. Jadi nanti tujuannya itu yang pertama itu siswa memahami tentang laporan hasil observasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu memahami struktur teks dari laporan hasil observasi. Kemudian yang tiga itu baru setelah siswa memahami dan mengetahui strukturnya, siswa baru bisa menulis dari laporan hasil observasi. Itu tujuannya. Oke, jadi tujuannya ada tiga ya Pak ya? Iya. Kalau saya boleh ulangi, jadi tujuannya yang pertama memahami teks laporan hasil observasi. Iya, betul. Yang kedua menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Iya, betul. Kemudian yang ketiga menulis teks laporan hasil observasi. Iya, betul. Jadi ada tiga nanti tujuan pembelajaran yang akan menjadi tujuan pembelajaran di kegiatan observasi, kegiatan supervisi ya Pak ya? Iya. Kemudian yang kedua, aspek atau area pengembangan mana yang hendak dicapai dalam observasi nanti Pak? Maksudnya di sini adalah aspeknya itu yang nanti akan menjadi fokus pengembangan dari observasi ini itu apa saja aspeknya kayak gitu Pak? Untuk aspek pengembangan itu saya ambil itu tentang memandu bagaimana proses belajar mengajar yang efektif. Yang pertama itu yang pertama itu pembuka proses pembelajaran seperti apa untuk membukanya. Kemudian yang kedua itu penggunaan strategi pembelajaran yang efektif. Nanti seperti apa strateginya. Kemudian yang ketiga itu penutup proses pembelajaran. Jadi nanti penutup dalam proses pembelajarannya itu seperti apa yang efektif dalam pengembangan ini. Oke, jadi saya ulangi tadi mengenai area pengembangan atau aspek pengembangannya yang nanti akan menjadi fokus observasi itu yang pertama adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif gitu ya. Iya, betul. Jadi memandu proses belajar mengajar yang efektif yang meliputi kegiatan pembukaan ya Pak ya. Iya, kegiatan pembukaan proses pembelajaran nanti seperti apa. Kemudian yang kedua penggunaan strategi pembelajaran ya Pak ya. Betul. Jadi strateginya nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga penutupan proses pembelajaran. Iya, betul. Begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak, strategi atau rancangan apa yang akan dilakukan untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai tadi Pak? Strateginya atau rancangannya kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa kayak gitu Pak? Iya, untuk strategi atau rancangan yang akan saya gunakan itu saya menggunakan metode pembelajaran diskusi antar kelompok. Jadi nanti siswa berdiskusi dibagi beberapa kelompok, kemudian
dari setiap kelompok itu nanti diberikan yang namanya LKPD. Jadi setiap kelompok itu ada penilaiannya menggunakan LKPD gitu. Jadi siswa nanti di satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok kayak gitu ya, Iya. Pak? Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti siswa diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kayak gitu. Iya, Pak? iya. Jadi nanti pembagian kelompoknya itu nanti berarti seperti apa Pak? Apa acak laki-laki perempuan atau gimana itu? Ya random. Acak ya, Iya, gitu ya? acak, iya. Nanti dibagi acak antara laki-laki dan perempuan kayak gitu Iya. ya Pak? Ya ini jumlahnya kalau kurang salah itu ada 32 siswa, berarti dibagi sekitar 5 kelompok, berarti setiap kelompok ada 6 siswa. 6 siswa ya Pak ya? 6 siswa. Tuh. Oke, jadi saya ulangi dari pernyataan Pak Adnan bahwa strateginya nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian siswa diberikan LKPD. Iya, gitu. betul. Oke. Terima kasih Pak Adnan. Kita sudah sampai di akhir percakapan pra observasi. Jadi kalau saya boleh ulangi, nanti tujuan pembelajaran dari kegiatan observasinya Pak Adnan itu ada 3. Kemudian di sini yang pertama memahami teks laporan hasil observasi, Iya. yang kedua menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi, Iya. kemudian yang ketiga menulis teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua, aspek atau area pengembangan yang akan hendak dicapai itu juga ada 3. Yang pertama pembukaan proses pembelajaran, Iya. yang kedua penggunaan strategi pembelajaran, Iya. dan yang ketiga penutupan proses pembelajaran. Iya. Kemudian yang berikutnya mengenai rancangan atau strateginya itu nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD. Iya, betul. Nanti berarti kita sepakat ya Pak ya Iya. mengenai yang tadi disampaikan tadi, dan besok pagi tanggal 22 Agustus ya Pak ya, Iya, betul. hari Kamis, nanti saya akan masuk di kelasnya Pak Adnan untuk melaksanakan kegiatan observasi, tepatnya di kelas 8C jam ke-56. 56, iya betul. Saya berharap Pak Adnan bisa mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan besok itu berjalan dengan lancar. Amin. Jadi nanti kita masuk sesuai dengan jadwal saja ya Pak ya, Iya. biar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang lain. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan Pak? Mungkin cukup. Cukup ya? Iya. Cukup. Terima kasih Pak Adnan sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra observasi. Mudah-mudahan kegiatan observasi besok itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita hendaki bersama. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.